Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmailianti Maulida dari jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sarimulia Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai database. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih database itu? Bagaimana sih cara mengolahnya? Bagaimana sih bentuknya? Nah, jika kalian belum mengetahui, mari simak video saya ini. Dan sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa kategori, yaitu yang pertama dimulai dari pengertian, fungsi, manfaat, tipe-tipe dan jenis-jenis software pada database. Langsung saja masuk ke kategori yang pertama, yaitu pengertian dari database. Apa sih database itu? Database atau yang bisa juga kita sebut dengan basis data adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan rapi dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, dimanipulasi, ataupun diubah dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari bisnis data tersebut. Istilah database sendiri mengacu pada koleksi data-data yang saling terkait satu sama lain, di mana bertujuan untuk digunakan mengelola data dengan lebih efektif, efisien, dan mudah digunakan bagi para pengguna database. Basis data ini berawal dari ilmu komputer, walaupun kemudian artinya semakin luas memasuki hal-hal di luar bidang elektronika. Untuk kesamaan pada basis data ini sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yakni dalam bentuk buku-buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola sistem database yaitu DBSM, atau bisa juga kita sebut dengan Database Management System. Nah, masuk ke kategori yang kedua, yaitu fungsi dari database. Yang pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dicari, yaitu kita bisa mengelompokkan yang mana data-data sesuai dengan kategori yang sudah dibuat. Yang selanjutnya, mencegah terjadinya duplikat data, yaitu mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, ataupun menghapus data yang tidak penting sama sekali. Jadi kita bisa melakukan pembaharuan ataupun ingin menghapus data-data yang sudah tidak penting lagi untuk dipakai. Selanjutnya, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses. Di sini juga bisa menyisipkan kode-kode akses untuk menjaga keamanan data tersebut. Selanjutnya, membantu proses penyimpanan data yang besar. Jika ingin menyisipkan data-data yang penting, tentu saja data-data yang besar seperti data-data di perusahaan ataupun pemerintahan, kita bisa juga menggunakan sistem ini di sini. Masuk ke kategori yang ketiga, yaitu manfaat dari database. Yang pertama, integritas data terjaga, yaitu memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan dan juga kualitas tinggi pada suatu data. Selanjutnya, independensi data terjaga, yaitu database menjaga independensi data di mana orang lain tidak dapat merubah data meskipun data bisa diakses. Yang selanjutnya, kemudahan berbagi data. Database menggunakan perangkat lunak. Database juga bisa digunakan untuk berbagi data. Misalnya para pengguna ingin berbagi data dengan pengguna lainnya, juga bisa melakukan di database ini sehingga lebih mudah untuk berbagi. Selanjutnya, menjaga keamanan data. Database menjamin keamanan suatu informasi dan data. Misalnya seperti menyisipkan kode akses yang tidak bisa diakses bersama pengguna lainnya. Di sini kita bisa menyisipkan kode-kode akses untuk kita saja yang bisa membuka data dan informasi tersebut agar dijamin keamanannya. Masuk ke kategori yang keempat, yaitu tipe-tipe dari database. Di sini saya tidak banyak menjelaskannya, cuma beberapa saja, yaitu yang pertama, analytical database, yaitu database untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari operasional dan eksternal database. Yang selanjutnya, operasional database,
yaitu database yang menyimpan data mendetail yang dibutuhkan untuk mendukung operasi suatu organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, data warehouse, yaitu sebuah gudang data yang menyimpan berbagai data dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Jadi, bagi para pengguna, tidak khawatir lagi bahwa data-data yang sebelumnya dari awal sudah kita simpan di dalam database tidak akan hilang. Pasti akan ada tersimpan dalam data warehouse ini. Masuk ke kategori yang terakhir, yaitu kategori kelima, jenis-jenis software. Setelah memahami pengertian database dan keuntungan yang bisa didapatkan, maka berikut ini jenis-jenis software database terbaik yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Microsoft Access. Salah satu software database ini adalah yang paling sering digunakan. Microsoft Access sangat cocok digunakan untuk sebagian besar komputer yang relasional. Bisa memilih sistem database ini karena sangat ringan digunakan dan format datanya sangat umum sehingga memudahkan pembacaannya. Yang kedua, Oracle. Salah satu software database ini sangat mampu untuk menyimpan data dengan ukuran yang maksimum. Oracle paling banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan terutama yang sedang berkembang karena memang untuk mengaksesnya tersedia secara gratis. Dan yang terakhir, Firebird. Bisa dibilang software database ini memiliki fitur sistem yang standar dan ringan, yaitu fitur ANS SQL 99 dan SQL 2003. Kompatibel untuk digunakan pada sistem operasi Windows, Linux, maupun Unix. Nah, sekian penjelasan singkat materi mengenai database dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila kalian ingin mengetahui database lebih rinci dan lebih lengkap lagi, silahkan search di internet. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.